Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Intan Fadilah, Chandra Hikayat, dan Eva Fauzia dalam mata kuliah Metodologi Penelitian semester 6B, dosen pengampu Ibu Veronica Eka Putri, STMPD. Dalam video ini, kami akan menjelaskan materi yang berjudul Penelitian Eksperimental. Terbagi menjadi 7 poin. Di sini saya akan membahas 3 poin pertama, yaitu poin A sampai poin C. Mari disimak videonya. Pengertian penelitian eksperimental. Wiersma mendefinisikan eksperimen sebagai suatu situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel bebas, yang disebut sebagai variabel eksperimental, sengaja dimanipulasi oleh peneliti. Pengertian yang lebih jelas tentang penelitian eksperimental dikemukakan oleh Gay 1981. Gay menyatakan bahwa metode penelitian eksperimental merupakan satu-satunya metode penelitian yang dapat menguji secara benar hipotesis menyangkut hubungan kasual, yaitu sebab akibat. Dalam studi eksperimental, peneliti memanipulasi paling sedikit satu variabel, mengontrol variabel lain yang relevan, dan mengobservasi efek atau pengaruhnya terhadap satu atau lebih variabel terikat. Peneliti menentukan siapa memperoleh apa. Kelompok mana dari subjek yang memperoleh perlakuan mana? Metode eksperimen adalah metode yang paling banyak dipilih dan paling produktif dalam penelitian. Bila dilakukan dengan baik, studi eksperimental menghasilkan bukti yang paling benar berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Hasil penelitian eksperimental memungkinkan prediksi, tetapi tidak sama dengan karakteristik penelitian korelasional. Prediksi korelasional adalah spesifik dan memprediksikan suatu skor khusus untuk seorang individu secara khusus. Sedangkan prediksi berdasarkan temuan eksperimental itu lebih bersifat global dan mengambil bentuk. Dalam contoh, jika Anda menggunakan pendekatan X, Anda mungkin akan memperoleh hasil yang lebih baik daripada jika Anda menggunakan pendekatan Y. Penelitian eksperimental dapat dilakukan berulang-ulang untuk meningkatkan keyakinan. Sebagai contoh, penerapan secara sistematik penguatan positif atau positive reinforcement mengarah kepada peningkatan perilaku. Karakteristik penelitian eksperimental. Ada 3 hal yang menjadi karakteristik penelitian eksperimental, yaitu ada 3. Yang pertama, manipulasi, pengendalian, dan pengamatan. Manipulasi. Secara sederhana, manipulasi dimaksudkan bahwa peneliti memutuskan apa bentuk atau nilai-nilai variabel bebas yang akan diambil dari kelompok mana akan mendapatkan bentuk yang mana. Terdapat banyak variabel bebas dalam pendidikan yang dapat dimanipulasi. Manipulasi variabel bebas merupakan salah satu karakteristik yang membedakan penelitian eksperimental dari metode penelitian yang lain. Variabel bebas juga diacu sebagai variabel eksperimental, variabel penyebab atau variabel perlakuan yang aktivitas atau karakteristiknya dipercayai membuat suatu perbedaan. Nah, dalam penelitian pendidikan, variabel yang biasa dimanipulasi itu adalah metode pengajaran. Nah, agar dapat memanipulasi suatu variabel, kita harus menentukan dulu siapa akan menjadi apa. Dalam contoh manipulasi penelitian eksperimental dengan judul Penelitian pada Efektivitas Metode Pembelajaran Bahasa Inggris. Jadi, dalam satu kelas terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A yaitu menggunakan metode belajar menghafal dan kelompok B menggunakan metode belajar praktek. Penelitian berlangsung lamanya 1 bulan. Di sini, variabel terikatnya adalah pembelajaran bahasa Inggris.
dan variabel bebasnya, yaitu adalah efektivitas metode belajar menghafal dan metode belajar praktek. Nah, jadi di sini jika diartikan manipulasi secara umum adalah rekayasa yang disengaja dengan melakukan penambahan atau pengurangan. Nah, dalam manipulasi eksperimental ini, penelitian ini merekayasa dengan cara penambahan metode. Membandingkan dua metode. Nah, dalam penelitian eksperimental dengan hasil temuan ini akan menemukan prediksi yang mana akan memperoleh hasil lebih baik daripada salah satu hasil temuan variabel bebas tersebut, yaitu adalah metode belajar menghafal dan metode belajar praktek. Mungkin secara singkatnya adalah membandingkan atau perbandingan. Yang kedua ada pengendalian. Menurut Gay, pengendalian mengacu pada usaha-usaha pihak peneliti untuk menyingkirkan pengaruh suatu variabel yang dapat memengaruhi performansi pada variabel terikat. Dengan kata lain, peneliti ingin agar kelompok sedapat mungkin sama. Dengan demikian, perbedaan utama di antara mereka hanyalah variabel bebas. Perbedaan yang disebabkan oleh peneliti. Jadi, pengendalian di sini adalah dalam penelitian menggunakan satu objek dengan berbeda jenis untuk menentukan nilai yang berbeda. Nilai atau hasil yang berbeda untuk mengetahui hasil yang lebih baik. Lalu yang ketiga, ada pengamatan. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh manipulasi variabel bebas terhadap variabel terikat dalam suatu penelitian eksperimental, pengamatan perlu dilakukan. Nah, pengamatan perlu dilakukan pada ciri-ciri tingkah laku subjek yang diteliti. Nah, dalam melakukan pengamatan ini, peneliti melakukan pengukuran dengan menggunakan instrumen sebagai contoh. Nah, bila peneliti melakukan eksperimental untuk mengetahui apakah metode tertentu mempunyai pengaruh terhadap contoh prestasi belajar matematika, maka setelah pelaksanaan perlakuan dilakukan, pengukuran pada prestasi belajar matematika pada kedua kelompok eksperimental dan kelompok kontrol dengan menggunakan tes matematika. Kemudian hasil tes dibandingkan untuk melihat atau mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Prosedur penelitian eksperimental. Langkah-langkah dalam studi eksperimental pada dasarnya itu sama dengan angka-angka pada penelitian yang lain, yaitu memilih dan merumuskan masalah yang pertama, lalu memilih subjek dan instrumen pengukurannya, lalu memilih desain penelitian, melaksanakan prosedur, menganalisis data, dan yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Nah, suatu eksperimen biasanya melibatkan dua kelompok. Satu kelompok eksperimental dan satunya lagi adalah kelompok kontrol. Kelompok eksperimental itu biasanya menerima suatu yang baru, suatu perlakuan di bawah penyelidikan. Sementara itu, kelompok kontrol biasanya menerima suatu perlakuan yang berbeda atau perlakuan yang biasa. Kelompok kontrol diperlukan untuk tujuan perbandingan, untuk melihat
Apakah perlakuan baru lebih efektif daripada perlakuan yang biasa atau tradisional, atau untuk melihat apakah suatu pendekatan itu lebih efektif daripada pendekatan yang lain? Baik, perkenalkan nama saya Chandra Hikayat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Teh Intan tentang validitas eksperimental, variabel luar, extraneous variabel yang tidak dikontrol yang dapat mempengaruhi performansi pada variabel terikat dapat mengancam validitas suatu eksperimen. Suatu eksperimen dikatakan valid jika hasil yang diperoleh hanya disebabkan oleh variabel bebas yang dimanipulasi, dan jika hasil tersebut dapat digeneralisasikan pada situasi di luar setting eksperimental. Validasi dibagi menjadi dua, yaitu validasi internal dan validasi eksternal. Desain penelitian eksperimental. Validitas eksperimental merupakan fungsi langsung dari tingkatan untuk mana variabel ekstraneus dikontrol. Apabila variabel tersebut tidak baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Teh Intan tentang validitas eksperimental, variabel luar, extraneous variabel yang tidak dikontrol yang dapat mempengaruhi performansi pada variabel terikat dapat mengancam validitas suatu eksperimen. Suatu eksperimen dikatakan valid jika hasil yang diperoleh hanya disebabkan oleh variabel bebas yang dimanipulasi, dan jika hasil tersebut dapat digeneralisasikan pada situasi di luar setting eksperimental. Validasi dibagi menjadi dua, yaitu validasi internal dan validasi eksternal. Desain penelitian eksperimental. Validitas eksperimental merupakan fungsi langsung dari tingkatan untuk mana variabel ekstraneus dikontrol. Apabila variabel tersebut tidak dikontrol, sulit untuk dievaluasi. Efek, variabel bebas, dan generalisabilitas yang dikontrol oleh desain penelitian eksperimental. Yang pertama, pengontrolan variabel luar. Kedua, pemandangan. Ketiga, perbandingan kelompok atau subkelompok homogen. Keempat, penggunaan subjek sebagai pengendalian diri mereka sendiri. Kelima, analisis kovarian. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Presentasi akan dilanjut oleh Teh Eva. Terima kasih. Baik teman-teman, saya Eva Fauzia. Di sini saya akan memaparkan pembahasan tentang jenis desain kelompok. Boleh ikut pembahasannya? Pembahasannya adalah jenis desain kelompok. Ada 3 poin. Poin ke-1, desain pra-eksperimental, pra-eksperimental design. Poin kedua, desain eksperimental sebenarnya, true experimental designs. Poin ketiga, desain eksperimental semu, quasi experimental design. Selanjutnya ada contoh penelitian eksperimental. Contoh penelitian eksperimental akan disajikan secara ringkas. Suatu penelitian disertai dalam bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh Abdul Haris Panay sebagai berikut. Judul: Pengaruh metode penyuluhan dan motivasi ingin tahu terhadap pengetahuan tentang budaya rumput laut, studi eksperimen pada petani rumput laut di Kabupaten Gorontalo tahun 2003. Masalah penelitian. 1. Apakah terdapat perbedaan pengetahuan budidaya rumput laut antara petani yang mengikuti penyuluhan melalui metode peragaan dan petani
yang mengikuti penyuluhan melalui metode diskusi. 2. Bagi petani yang memiliki motivasi ingin tahu tinggi, apakah terdapat perbedaan pengetahuan budidaya rumput laut antara yang mengikuti penyuluhan melalui metode peragaan dan mengikuti penyuluhan melalui metode diskusi. 3. Bagi petani yang memiliki motivasi ingin tahu rendah, apakah terdapat perbedaan pengetahuan budidaya rumput laut antara yang mengikuti penyuluhan melalui metode peragaan dan yang mengikuti penyuluhan melalui metode diskusi. 4. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara metode penyuluhan dan motivasi ingin tahu terhadap pengetahuan budidaya rumput laut? Selanjutnya ada kajian teoritis dan pengajuan hipotesis. Pengetahuan budidaya rumput laut. Berdasarkan kajian teoritis, peneliti menyimpulkan tentang hakikat variabel pengetahuan budidaya rumput laut sebagai segala yang diketahui berupa informasi mengenai fakta istilah, konsep, klasifikasi, kriteria, prosedur atau metode, dan kaidah atau prinsip yang diingat dan dapat diungkapkan kembali berkaitan dengan budidaya rumput laut untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi. Metode penyuluhan. Peneliti dalam metode penyuluhan ini memfokuskan pembahasannya pada dua jenis metode penyuluhan, yaitu metode peragaan dan metode diskusi. Metode peragaan. Berdasarkan kajian teoritis, peneliti menyimpulkan beberapa karakteristik penyuluhan yang menggunakan metode peragaan sebagai berikut, yaitu ada 9 poin. Poin 1, mendorong petani mencoba sendiri inovasi baru sehingga dengan melakukan seperti itu pengetahuannya akan lebih bertahan lama. Poin 2, dapat menunjukkan kemungkinan pemecahan masalah tanpa rincian teknis yang rumit. Poin 3, dapat membandingkan cara lama atau tradisional dengan cara baru yang sesuai dengan kondisi lahan. Poin 4, peragaan hasil dapat menyadarkan petani tentang manfaat inovasi baru. Poin 5, sangat berguna bagi orang yang tidak bisa berpikir secara abstrak, terutama terhadap hal-hal baru yang perlu dijelaskan. Poin 6, perhatian peserta akan terpusat pada apa yang diperagakan dan memberikan kemungkinan berpikir lebih kritis. Poin 7, memberi pengalaman bentuk perasaan dan kemauan peserta. Poin 8, mengurangi kesalahan dalam mengambil kesimpulan karena peserta mengamati langsung suatu proses. Poin 9, masalah yang mungkin timbul dalam hati peserta dapat terjawab. Selanjutnya, metode diskusi. Berdasarkan kajian teoritis, peneliti menyimpulkan beberapa karakteristik penyuluhan yang menggunakan metode diskusi sebagai berikut, yaitu ada 10 poin. Poin 1, menambah pengetahuan dalam hal ini. Metode diskusi membantu proses alih teknologi dari ahlinya kepada kelompok. Poin 2, membantu anggotanya memadukan pengetahuan dengan memberikan kesempatan mengajukan pertanyaan. Poin 3, menghubungkan informasi baru dengan yang telah diketahui dalam hal pengambilan keputusan. Poin 4, anggota kelompok dapat memperbarui pandangan. Poin 5, mendorong tumbuhnya partisipan karena setiap peserta dapat saling mengisi dan saling membantu dalam pemecahan suatu persoalan. Poin 6, suasana kelas akan lebih hidup sebab serta mengarahkan pikirannya kepada masalah yang sedang didiskusikan. Poin 7, dapat memupuk sifat toleransi, demokratis, kritis, berpikir sistematis, dan sabar. 9. Kesimpulan-kesimpulan diskusi mudah dipahami karena peserta mengikuti proses berpikir sebelum sampai pada kesimpulan. Poin 10. Peserta belajar memahami peraturan dan tata tertib dalam musyawarah sebagai latihan pada musyawarah yang sesungguhnya.
Selanjutnya ada motivasi ingin tahu. Berdasarkan peneliti menyimpulkan tentang hakikat variabel motivasi ingin tahu dalam budidaya rumput laut sebagai dorongan atau keinginan dan upaya yang menggerakkan individu untuk mengetahui kegiatan budidaya rumput laut yang dimulai dari penyiapan lahan, penyiapan bibit, dan bahan untuk budidaya, penanaman dan pemeliharaan sampai pada pasca panen guna mencapai tujuan, yaitu terlaksananya budidaya secara tepat guna dan berhasil. Kemudian variabel motivasi ingin tahu ini diklasifikasikan menjadi motivasi ingin tahu tinggi dan motivasi ingin tahu rendah. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.